Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita memiliki panjang umur dan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menghantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh kebahagiaan ini. Untuk itu, dalam video ini saya, Irma Aryawan dan Rusdiana, NIM 2161308, kelas D, akan membuat video ceramah ini dengan tema keutamaan menuntut ilmu dalam Islam dengan etika dan cara terbaik dalam belajar yang digunakan untuk memenuhi tugas PKD 2. Dalam video ini saya akan membahas sebuah tema yang sangat penting dalam ajaran Islam, yaitu menuntut ilmu. Islam adalah agama yang memiliki penekanan kuat terhadap pengetahuan, ilmu, dan kebijaksanaan. Sebagai umat Islam, kita memiliki tanggung jawab untuk menjadikan ilmu sebagai penuntun dalam hidup kita. Nah, poin pertama penekanan Islam yaitu terhadap ilmu. Al-Quran dan hadis mengajak kaum muslimin untuk mencari dan mendapatkan ilmu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan pentingnya ilmu dalam firman-Nya seperti yang terdapat dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang ia tak tahu. Nah, kata-kata membaca, mengajar, pena, dan pengetahuan dalam ayat ini memiliki hubungan yang erat sekali dalam proses dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, ayat itu datang bukan dalam bentuk pernyataan, tetapi dalam bentuk perintah. Tegasnya perintah bagi setiap muslim untuk mencari ilmu pengetahuan. Hal ini membuktikan bahwa betapa tingginya kedudukan ilmu dalam agama Islam. Selain itu, prinsip bahwa menuntut ilmu itu tidak mengenal batas dimensi ruang, seperti pada sabda Nabi Muhammad SAW, "Utlubul ilma walau bis-sin," rawahu Ibnu Barri, yang artinya carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Dan yang kedua adalah prinsip bahwa belajar itu tidak mengenal batas dimensi waktu atau seumur hidup. Yang seperti pada sabda Nabi Muhammad SAW, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi," rawahu Ahmad. Carilah ilmu dari buayan ibu atau dari lahir sampai ke liang lahat atau sampai wafat. Nah, berdasarkan kedua prinsip tadi, artinya ilmu itu dapat ditemukan di kapanpun dan dimanapun tanpa memandang batas geografis maupun temporal. Selain itu juga, Islam juga menjanjikan derajat yang tinggi untuk orang yang berilmu. Seperti Allah berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, dilihat dari pentingnya dalam menuntut ilmu, maka kita butuh adanya etika dan cara terbaik dalam belajar. Nah, saya akan mengutip beberapa dari etika dan cara terbaik ini dari kitab Ta'limul Muta'allim karya Az-Zarnuji. Nah, beliau juga mengungkapkan bahwa dalam kitab ini dia akan mengungkapkan ungkapan tentang penyair dari seorang penyair tentang keutamaan ilmu, yaitu sebagai berikut. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi bukhuril fawaidi
تفقه فإن الفيه أفضل قائدي إلى البر والتقوى وأعدال قائدي والعلم الهادي إلى سنان الهدى والحسن ينجي من جميع الشدائد فإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من ألف عابد, yang artinya bahwa belajarlah karena ilmu adalah hiasan bagi penyandangnya, keutamaan dan tanda untuk semua akhlak yang terpuji. Usahakanlah setiap hari menambah ilmu dan berenanglah di lautan ilmu yang bermanfaat. Belajarlah ilmu fiqih karena ia pandu yang utama dalam kebaikan, takwa dan adilnya orang yang paling adil. Ia adalah tanda yang membawa pada jalan petunjuk. Ia adalah benteng yang menyelamatkan dari segala kesulitan. Karena seorang ahli fiqih yang menjauhi perbuatan haram adalah lebih membahayakan bagi setan daripada 1000 orang yang beribadah. Nah, dalam menuntut ilmu, terdapat sesuatu yang amat penting yang perlu diperhatikan, yaitu adab atau etika yang mewujudkan dan menjadi karakter dalam menuntut ilmu. Etika belajar yang terkandung dalam kitab Ta'limul Muta'allim karya Syekh Az-Zarnuji yaitu pertama, yaitu adalah niat yang benar. Niat belajar dalam Islam haruslah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Niat belajar juga harus mencakup usaha untuk memerangi kebodohan pada diri sendiri dan orang lain serta mengembangkan dan melestarikan ajaran Islam. Yang kedua, memilih guru, ilmu dan teman dengan bijak. Dalam menuntut ilmu, seorang pelajar itu perlu memilih ilmu yang sesuai dengan kehidupan agamanya dan memilih guru dengan memiliki kriteria seperti guru yang berilmu, alim, berlapang dada, penyabar, wirai, dan lebih tua. Selain itu, kita harus juga memilih teman yang rajin, tekun, jujur, wirai, berwatak baik, mudah memahami masalah, dan perlu menjauhi teman-teman yang dengan kriteria pemalas, banyak bicara, penganggur, pengacau, dan pemfitnah. Poin ketiga yaitu menghormati ilmu dan ulama. Pelajar juga harus menghormati ilmu, orang yang berilmu dan pendidiknya. Sebab apabila melukai pendidiknya, melukai perasaan ataupun yang lainnya, berkah ilmunya bisa tertutup dan hanya sedikit kemanfaatannya. Hal ini dapat dicerminkan dengan melakukan tindakan sepele, akan tapi penting dalam menuntut ilmu. Seperti tidak berjalan di depannya, tidak menepati tempat duduknya, tidak memulai mengajak bicara kecuali atas izinnya, dia tidak berbicara macam-macam di depannya, tidak menanyakan suatu masalah pada waktu pendidiknya lelah, tidak duduk terlalu dekat dengannya sewaktu belajar kecuali karena terpaksa. Selain itu, konsep dalam menghormati ilmu dapat dipresentasikan dengan menghormati kitab atau buku, seperti tidak mengambil kitab kecuali dalam keadaan bersuci atau keadaan yang sudah wudhu. Kemudian memperhatikan catatan, yaitu dengan menulis yang rapi dan jelas. Selain itu juga memperhatikan secara sama terhadap ilmu yang disampaikan oleh guru atau pendidik, walaupun pengetahuan tersebut itu telah diulang-ulang 1000 kali penyampaiannya. Poin keempat yaitu adalah sungguh-sungguh dan kontinuitas dan minat yang kuat. Belajar dengan sungguh-sungguh dan dapat mengulangi pelajarannya secara kontinu dapat dilakukan pada waktu-waktu yang paling berkah, seperti waktu antara maghrib dan isya, serta waktu sahur. Selain itu, pelajar jangan sampai membuat dirinya terlalu kepayahan dalam belajar sehingga lemah dan tidak mau berbuat sesuatu. Misal, kita belajar, tapi kita terlalu lelah dan payah dalam belajar, tetapi kita menyepelekan hal-hal yang wajib yang Allah perintahkan seperti sholat dan lain sebagainya. Poin kelima, tertib dalam belajar. Belajar dianjurkan mulai pada hari Rabu. Seperti karena Allah itu, pada hari Rabu itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan nur atau cahaya, yaitu di mana hari itu menjadi hari sialnya orang kafir, yang berarti hari berkahnya orang mukmin. Manfaat diskusi lebih besar daripada sekedar mengulangi, sebab dalam diskusi, selain mengulangi juga menambah ilmu pengetahuan. Syekh Az-Zarnuji juga mengingatkan bahwa diskusi itu dilaksanakan dengan penuh kesabaran, kesadaran, dan menghindari hal-hal yang membawa akibat negatif. Nah, pelajar hendaknya juga membiasakan diri untuk membeli kitab-kitab atau buku-buku sehingga itu dapat dia memudahkan ia dalam belajar dan menelaah pelajarannya. Poin 6 yaitu tawakal kepada Allah. Dalam proses belajar, pelajar juga harus tawakal kepada Allah dalam belajar, yaitu
tidak terlalu tergoda dengan urusan rezeki dunia juga. Mereka juga perlu bersabar dan menundukkan hawa nafsu. Poin ketujuh yaitu pintar dalam memanfaatkan waktu. Baik itu waktu di mana dia tuh harus belajar, waktu-waktu penting dalam belajar, saya itu juga pelajar dapat memanfaatkan seluruh waktunya untuk belajar. Bila pelajar merasakan jenuh, bosan dalam mempelajari suatu ilmu, hendaknya dia dapat mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Kemudian poin ke-8 adalah kasih sayang dan memberi nasihat. Nah, pelajar nih hendaknya memiliki rasa kasih sayang, mau memberi nasihat dan jangan berbuat dengki, serta hendaknya itu selalu berusaha menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang mulia. Karena hal-hal inilah yang nanti akan membuat kita mempermudah dalam belajar dan memilih dan dapat menghasilkan pengetahuan yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Poin 9 yaitu mengambil pelajaran. Nah, maksudnya ini pelajar itu hendaknya memanfaatkan semua kesempatannya untuk belajar hingga dapat mencapai keutamaan. Dapat caranya itu dengan dapat selalu menyediakan alat tulis di setiap tempat dan waktu untuk mencatat hal-hal pengetahuan baru yang diperolehnya. Poin 10 yaitu wirai. Wirai itu berarti bahwa menjaga diri dari hal-hal yang syubhat dan haram pada saat jenjang belajar atau pada saat masa belajar. Nah, di waktu belajar hendaknya pelajar itu berlaku wirai, sebab begitu ilmunya itu akan lebih bermanfaat, lebih besar faedahnya, dan belajar pun lebih mudah. Contohnya, seperti menjaga diri dari terlalu kenyang, terlalu banyak tidur, terus terlalu banyak menjaga diri dari terlalu banyak membicarakan hal-hal yang tidak manfaat. Jangan sampai mengabaikan adab kesopanan dan perbuatan-perbuatan sunnah. Hendaknya memperbanyak sholat dan melakukannya secara khusyuk. Selain itu juga dapat dibantu hal-hal itu kan akan dapat membantu capaian keberhasilan belajar. Poin ke-11 yaitu mengetahui penyebab-penyebab hafal dan lupa. Nah, upaya untuk memperkuat hafalan seseorang atau pelajar itu dapat dilakukan dengan kesungguhan dan kontinu dalam belajar, mengurangi makan, melaksanakan sholat malam, membaca Al-Quran, banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, berdoa pada waktu-waktu yang mustajab, berdoa pada saat sebelum dan sesudah belajar. Nah, adapun untuk penyebab-penyebab mudah lupa, yaitu seperti perbuatan maksiat, banyak-banyak melakukan hal-hal yang berdosa, gelisah karena urusan duniawi, atau terlalu sibuk dengan urusan-urusan dunia. Nah, itu adalah hal-hal penting yang dimana ada etika atau adab dalam belajar yang dikutip dari kitab Ta'limul Muta'alim karya Syekh Az-Zarnuji. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, menuntut ilmu adalah tindakan ibadah yang sangat mulia dan dianjurkan. Islam memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana menuntut ilmu dengan etika yang benar. Semua langkah yang telah kita bahas, jika dijalani dengan sungguh-sungguh, akan mendapatkan keberkahan dalam hidup dan kesuksesan dalam mengejar ilmu. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari nilai-nilai yang telah dibahas dan menjadikannya sebagai pedoman dalam perjalanan kita untuk menjadi seorang yang berilmu, bijaksana, dan bermanfaat bagi agama, diri sendiri, dan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dan kebijaksanaan dalam setiap langkah perjalanan hidup kita, dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang mendapatkan kedudukan yang tinggi dalam pengetahuan dan kebijaksanaan. Demikian ceramah saya mengenai keutamaan menuntut ilmu dalam Islam dengan etika dan cara yang terbaik. Apabila ada kebenaran pasti berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan itu pasti berasal dari diri saya sendiri. Untuk itu, saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekhilafan baik kata maupun perbuatan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.